kemudian huruf zaid. Kaidah-kaidah yang lain sudah banyak kita bahas. Hari ini kita akan bahas tentang tanda waqaf. Tanda waqaf kalau dalam mushaf Al-Quran Standar Indonesia itu ada waqaf lazim, ada waqaf jaiz, ada la waqfa fi, ada al-waqful aula, al-waslul aula, mu'anaqah, dan yang lain-lainnya. Nah, dalam mushaf Al-Quran Braille, tanda waqaf yang digunakan itu ada 6. Yang pertama, waqaf lazim, itu berarti harus berhenti. Kalau di mushaf Al-Quran Awas ditandai dengan huruf mim kecil yang diletakkan di atas teks ayatnya. Huruf mim kecil di atas teks ayat itu ada 2 macam. Ada yang mim sebagai penanda waqaf lazim, ada yang huruf mim kecil sebagai penanda bacaan iqlab. Maka kita harus bisa membedakan penanda waqaf lazim, mana yang penanda bacaan iqlab. Yang berfungsi sebagai penanda bacaan iqlab itu ekornya, buntutnya huruf mim itu ke arah bawah, turun gitu ya. Sedangkan untuk penanda huruf mim sebagai tanda waqaf lazim itu biasanya buntut ekor dari huruf mimnya itu ke samping. Gitu. Nah, saya ulang, huruf mim dalam mushaf Al-Quran sebagai penanda waqaf lazim. Kalau di mushaf Al-Quran Braille untuk waqaf lazim ditandai dengan huruf mim juga sama, berarti titik 1, 3, 4 gitu ya. Berikutnya untuk al-waqful aula, lebih baik berhenti tapi boleh dilanjutkan. Dalam mushaf Al-Quran Awas ditandai dengan qaf, lam, alif maksurah. Berarti ada 3 huruf, yaitu huruf qaf, huruf lam, dan alif maksurah. Ini sebagai penanda waqaf al-waqful aula. Lebih baik dilanjutkan, tapi boleh berhenti. Karena 3 huruf ini dirasa kurang efektif bagi perabaan teman-teman tunanetra, maka untuk tanda al-waqful aula dalam mushaf Al-Quran Braille itu hanya disimbolkan dengan 1 huruf, 1 simbol saja, 1 kode saja, yaitu simbolnya huruf to. Huruf to berarti titik berapa? Huruf to? Ada yang tahu? 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, tanda waqaf al-waqful aula, kalau di mushaf Al-Quran Awas ditandai dengan 3 huruf, qaf, lam, alif maksurah. Kalau di Al-Quran Braille hanya ditandai dengan 1 huruf, yaitu huruf to. Berikutnya, tanda waqaf jaiz. Artinya boleh memilih berhenti atau lanjut. Apabila ada tanda waqaf jaiz dalam mushaf Al-Quran Awas, biasanya ditandai dengan huruf jim kecil yang diletakkan di atas teks ayat Al-Quran. Dalam mushaf Al-Quran Braille, untuk waqaf jaiz ditandai dengan huruf jim, berarti sama dalam mushaf Al-Quran Awas dan mushaf Al-Quran Braille. Sama-sama ditandai dengan huruf jim. Berikutnya al-waslul aula, lebih baik dilanjutkan tapi boleh berhenti. Al-waslul aula kalau di dalam mushaf Al-Quran Awas ditandai dengan ditandai dengan huruf shad, lam,
alif maksurah. Berarti ada 3 huruf. Ya, shad, lam, alif maksurah. Ini singkatan dari al-waslul aula, yang berarti lebih baik dilanjutkan bacanya, tapi boleh berhenti. Untuk penandaannya adalah lam alif maksurah ini ada 3 titik, jadi kurang efektif, merepotkan perabaan, maka diambil hanya huruf shadnya saja. Jadi untuk tanda waqaf al-waslul aula itu hanya ditandai dengan huruf shad. 1 simbol saja. Berikutnya tanda la waqfa fihi. Berarti tidak boleh berhenti. Kalau di mushaf Al-Quran Awas ditandai dengan lam alif. Kalau di mushaf Al-Quran Braille sama, ditandai dengan lam alif juga. Yang terakhir, yang keenam, tanda mu'anaqah atau ta'anukul waqfi. Tanda mu'anaqah atau ta'anuk biasanya di mushaf Al-Quran Awas itu ditandai dengan titik 3 yang berbentuk piramid. Ada 3 titik yang berbentuk piramid, dan ini biasanya 1 pasang. Jadi ada 2, letaknya juga berdekatan, tidak berjauhan. Kalau ada tanda mu'anaqah atau ta'anuk seperti ini, caranya adalah berhenti di salah satu. Boleh yang di depan, boleh yang di belakang. Nah, tanda mu'anaqah atau ta'anuk kalau di mushaf Al-Quran Awas ditandai dengan titik piramid yang terletak berdekatan antara satu dengan yang lainnya. Kalau di mushaf Al-Quran Awas ditandai dengan huruf ta, diambil dari kata ta'anuk. Jadi untuk tanda mu'anaqah itu disimbolkan dengan huruf ta. Mengapa huruf ta? Karena huruf ta itu adalah singkatan dari ta'anuk, diambil dari kata ta'anuk. Diambil huruf ta-nya saja. Jadi kita tidak akan menemukan titik segitiga piramid itu di dalam mushaf Al-Quran Braille. Gitu. Terus kemudian bagaimana cara penerapannya dalam mushaf Al-Quran? Untuk cara penulisannya dalam mushaf Al-Quran Braille adalah apabila tanda wakafnya itu terletak di tengah ayat, maka harus didahului dengan alamatut tajziah atau tanda hubung. Tanda hubung ini disimbolkan dengan titik 36. Kalau seandainya berada di akhir ayat tanda wakafnya itu, maka didahului dengan titik 23, 5, 6. Jadi, adik-adik sekalian, beda antara tanda wakaf yang terletak di tengah ayat dan di akhir ayat adalah tanda pendahulunya, tanda pemisahnya. Kalau di tengah ayat itu ditandai dengan titik 36, kalau di akhir ayat ditandai dengan titik 23, 5, 6. Gitu ya. Nah, kita lihat contohnya masing-masing di slide berikutnya. Penerapannya untuk tanda waqaf lazim yang berada di tengah ayat. Silakan, siapa yang mau baca? Siapa? Ada? Halo? Ada ya, Bu. Ya, silakan. Titik 1, 2, 4 itu huruf fa. Titik 2 itu fathah. Titik 2, 3, 4, 5 itu ta, huruf ta. Titik 2 itu fathah. Titik 2,
456 itu huruf waw, titik 2 itu waw, titik 6 itu tasydid, titik 1, 2, 3 itu huruf lam, titik 2 itu fathah. Terus Dibaca? dibaca fatawalla. Mm-mm. Terus titik 1, 2, 3, 5, 6 itu huruf ain, titik 2 itu fathah, titik 1, 3, 4, 5 itu nun, titik 2, 4 titik 25 itu sukun, titik 1, 2, 5 itu ha, titik 1, 3, 6 itu harokat domah, titik 1, 3, 4 itu mim, titik 2, 5 itu sukun, titik 3, 6 itu penghubung ya Bu, alamatut tajziyah. Ya. Terus titik 1, 3, 4 itu waqaf lazimah, huruf mim. Ya. Jadi penulisan tanda waqaf lazim dalam mushaf Braille yang sudah Mbak baca tadi itu ditandai dengan apa kalau di tengah ayat? Ditandai dengan titik 3 dan 6, Bu. Titik 3 dan 6. Kalau berada di tengah ayat. Kemudian waqaf lazimnya sendiri disimbolkan dengan huruf apa? Huruf mim. Ya. Karena sudah ada tanda titik 36, tanda hukum, maka ini sudah bisa dipastikan bahwa huruf mim yang ada di akhir lafaz fatawalla anhum tadi itu bukan bagian dari teks ayat. Tapi huruf mim di situ adalah sebagai tanda waqaf. Ya, kalau di mushaf Al-Qur'an Awas kan mimnya itu kalau dituliskan ukurannya kecil. Di mushaf Braille tidak ada huruf yang ditulis dalam ukuran kecil, dalam ukuran besar, semuanya ukurannya sama. Jadi cara membedakannya adalah dengan penanda tertentu. Contohnya tadi, untuk tanda waqaf yang berada di tengah ayat ditandai dengan titik 36. Kalau di akhir ayat ditandai dengan titik 2356. Baik, berikutnya untuk contoh tanda al-waqful aula. Siapa yang mau baca? Ayo, silakan. Halo. Ada yang mau baca? Saya, Ibu. Ayo. Titik 3.4 Hamzah alal alif. Titik 2 fathah. Titik 1, titik 2, titik 4 huruf fa. Titik 2 fathah. Titik 1, titik 3, titik 4 mim. Titik 2 fathah. Titik 1, titik 3, titik 4, titik 5 huruf nun. Titik 2, titik 2, titik 5 sukun. Titik 6 tasydid. Titik 2, titik 4 huruf ya. Titik 2 fathah. Titik 1, 3, 4, 6 kho. Titik 2, titik 3 titik 2, titik 5 sukun. Titik 1, 2, 3 huruf lam. Titik 1, 3, 6 dhammah. Titik 1, 2, 3, 4, 5 huruf qaf. Titik 1, 3, 6 dhammah. Bacanya afamay yakhluqu.
Kemudian titik 1, titik 1, titik 3, kaf, titik 2, fathah, titik 1, 3, 4. Halo, halo. Halo, halo. Ya, Ibu. Sebentar. Pada lafaz yang sudah dibaca tadi, ada tanda wakafnya apa tidak? Belum ada, Ibu. Ya, lanjutkan. Terus? Titik 1, titik 3, huruf kaf, titik 2, fathah, titik 1, 3, 4, mim, titik 2, fathah, titik 1, 3, 4, 5, nun, titik 1, titik 2, titik 5, sukun. Kemudian titik 6, tasydid, titik 1, 2, 3, 6, lam alif, titik 2, titik 4, huruf ya, titik 2, fathah, titik 1, 3, 4, 6, huruf kho, titik 2, 5, sukun, titik 1, 2, 3, huruf lam, titik 1, 3, 6, dhammah, titik 1, 2, 3, 4, 5, titik 1, 2, 3, 4, 5, huruf qaf, titik 1, 3, 6, dhammah, titik 3, titik 6, tanda penghubung ya, Bu. Kemudian titik 2, 3, 4, 5, 6, waqaf, al-waqful aula. Ya. Dibaca, afaman yakhluqu kaman la yakhluqu. Jadi tanda wakafnya apa di ayat yang sudah dibaca tadi? Al-waqfu aula, Bu. Qala. Ya, kalau di mushaf Braille itu disimbolkan dengan huruf apa? Disimbolkan dengan huruf to. Huruf to. Ada tanda spasinya enggak? Ada spasi apa enggak? Di Al-Quran Braille-nya, Bu? Tidak ada spasi ya. Di Al-Quran Braille-nya tidak ada spasi kan? Tidak ada, Ibu. Ada. Semuanya diletakkan dalam satu baris yang sama. Dan kalau tanda wakafnya di tengah ayat, ditandai dengan titik 3 dan titik 6. titik 3. Nah, bagus. Sudah bisa dipahami untuk tanda wakaf lazim dan al-waqful aula? Insyaallah sudah, Ibu. Sudah ya. Untuk tanda-tanda wakaf yang lain pun cara penerapannya seperti itu. Jadi untuk memisahkan antara bagian huruf yang termasuk teks ayat dengan huruf yang menjadi tanda wakaf itu dipisahkan dengan titik 36. Titik 36 berarti tanda hubung. Gitu. Ya. Baik, nanti untuk contoh yang wakaf al-waslul aula, wakaf jaiz, mu'anaqah dan yang lain. Ada bisa lihat di materi yang sudah saya kirim itu ya. Nanti tinggal lihat contohnya bagaimana. Baik, untuk selanjutnya kita bisa lanjut ke tanda tanwin yang bertemu dengan hamzah wasol atau nun wasol. Tanwin wasol dalam mushaf Al-Quran Braille. Silakan ditampilkan slide materi untuk berikutnya. Materi yang satunya nanti. Nah, apa tanwin wasol itu? Tanwin wasol adalah tanwin yang bertemu dengan hamzah wasol. Apabila ada tanwin bertemu dengan hamzah wasol, maka tanwin dibunyikan nun hidup yang ditambah dengan vokal i menjadi ni. Dalam Al-Quran Braille, untuk tanwin ya, untuk memudahkan mengenali bacaan tersebut, maka sesudah tanwin
diberi tambahan titik 1, 2, 4, 5, 6. Namun jika tanwin wasol berada di akhir ayat, maka tanda tersebut tidak dituliskan atau tidak dicantumkan. Jadi adik-adik sekalian, kalau ada tanwin bertemu dengan hamzah wasol, di mushaf Awas itu biasanya ditandai dengan nun kecil yang diletakkan sesudah hamzah wasol. Bisa kita lihat di contoh slide berikutnya itu. Ada contoh untuk yang tanwin fathah, tanwin dhammatain, kasratain maupun fathatain. Nah, di situ lafadz fitnatuning qalaba itu asalnya adalah fitnatun, tak marbutohnya itu dhammatain, kemudian inqalaba. Lafadz inqalaba karena hamzah di awal itu merupakan hamzah wasol, maka ketika disambung dengan lafadz sebelumnya dengan lafadz fitnatun, maka akan dibunyi fitnatuning qalaba. Fitnatuning qalaba kalau ditulis dalam mushaf Al-Quran Awas, maka huruf tak marbutoh yang asalnya itu tanwin dhammatain berubah diganti menjadi dhammah biasa, sedangkan di bawah hamzah wasol itu ada nun kecil. Di bawah hamzah wasol ada nun kecil dan diberi harokat kasrah sebagai pengganti tanwin dhammatan yang diubah menjadi dhammah biasa tadi. Maka dibacanya fitnatuning qalaba seperti itu. Ya. Setelah tanwin, kalau di mushaf Al-Quran Braille itu ditandai dengan titik 1, 2, 4, 5, 6. Kalau di mushaf Al-Quran Awas ditandai dengan nun kecil atau nun wasol atau nun wikoyah yang diletakkan sesudah hamzah wasol. Di mushaf Braille tidak ada nun kecil, tidak ada nun wikoyah, tidak ada nun wasol, tapi disimbolkan dengan titik 1, 2, 4, 5, 6. Silakan, siapa yang mau baca contohnya? Ada? Saya Ibu. Silakan. Yang fitnah tuning ya Bu? Iya. Titik 1, 2, 4 huruf fa, titik 1, 5 kasroh, tanda kasroh, titik 2, titik 2, titik 3, titik 5, titik 4, titik 5 huruf ta, titik 3, titik 25 sukun, titik 1, titik 3, titik 4, titik 5 huruf nun, titik 2 fathah, titik 1, titik 6 tak marbutoh, titik 2, titik 6 dhammatain, titik 1, titik 2, titik 1, titik 2, titik 4, titik 5, 6 itu penyambung ya Bu? Tanda apa tadi? Penyambung. Tanda tanwin wasol. Oh, ya tanda tanwin wasol. Titik 1 alif huruf, titik 1, 3, 4, 5 huruf nun, titik 25 sukun, titik 1, 2, 3, 4, 5 huruf qaf, titik 2 kasroh, titik 1, 2, 3 huruf lam, titik Sebentar, 2 kok kasroh? fathah Ibu, maaf. Titik
titik 2 fathah, titik 12 ba, titik 2 fathah. Jadi dibaca fitnatun yanqalaba. Ya. Ada tanda tanwin wasol di lafaz Iya, Bu. tersebut. Ada, Ibu. Ya. Tanda tanwin wasol itu disimbolkan dengan titik berapa? 1, 2, 4, 5, 6. Nah, mengapa diberi tanda tanwin wasol di situ? Karena tanda domatennya di tengah-tengah kalimat. Jadi diberi tanda tanwin wasol karena ada tanwin pada tak marbutoh. Iya. Kita cari tulisan asalnya ya. Karena ada Iya. tanwin di lafaz fitnatun bertemu dengan hamzah wasol. Wasol. Gitu ya. Iya, Bu. Ada lagi yang bertanya? Sampai di sini dulu. Bisa dipahami? Insya Allah bisa, Ibu. Kalau bisa ya. Untuk tanwin fathatain dan tanwin kasrotain juga sama seperti itu cara penulisannya. Ya, ada tanda 1, 2, 4, 5, 6. Jadi tidak dihilangkan. Dulu sebelum pedoman ini disempurnakan dari tahun 1984 sampai dengan 2020 itu untuk tanda tanwin wasol tidak digunakan. Jadi tidak ada tanda tanwin wasol. Tapi baru setelah penyempurnaan tahun 2021 ternyata efeknya itu banyak teman-teman tuli yang salah baca. Bacanya fitnatung qalaba. Tidak dibaca fitnatun qalaba. Ini kan menunjukkan adanya miss gitu ya. Jadi bacaannya menjadi salah. Supaya tidak ada kesalahan bacaan lagi, maka pada edisi penyempurnaan untuk tanda tanwin wasol disimbolkan dengan titik 1, 2, 4, 5. Demikian ada semuanya. Nanti contoh-contoh yang lain bisa dilihat di contoh ya. Di file maksudnya. Saya di materi. Silahkan dilanjutkan, baca-baca materi, diperdalam. Kalau nanti ada yang belum bisa dipahami, silahkan disampaikan di grup WA. Untuk yang di Zoom, saya mohon izin undur diri. Mudah-mudahan yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat. Mari kita tutup dengan sama-sama baca alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih, Bu. Atas jawabannya. Ibu. Ya, terima kasih.